Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena takwa merupakan mutiara yang paling indah di dalam menghiasi hidup dan kehidupan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya seindah-indah bekal, sebaik-baik bekal adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi orang yang bertakwa, di dalam hidup ini tidak ada yang mereka cari melainkan semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika Siti Aisyah, Rasulullah SAW, istri dari Rasulullah SAW, ditanya oleh para sahabat, "Wahai Aisyah, apa sesungguhnya kunci keberhasilan dari Rasulullah SAW?" Karena Rasulullah pemimpin yang berhasil, mampu berdakwah dalam 23 tahun, merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang penuh hidayah, menjadi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Maka dijawab oleh Siti Aisyah, kuncinya adalah akhlaknya yang agung. Lalu ditanya lagi, akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Lalu dijawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an yang tidak hanya dibaca tapi dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pantaslah Rasul diutus adalah dalam rangka innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu akhlak Rasulullah adalah dia adalah orang yang paling sabar. Tidak hanya di dalam rumah tangganya, tidak hanya dengan istrinya, tetapi juga ketika menghadapi umatnya. Kita tahu ketika Rasulullah SAW pulang malam, ketika sampai di rumah diketoknya pintu dan ternyata sudah 3 kali diketuk, Siti Aisyah belum juga bangun. Maka saat itu Rasulullah langsung menggelar sajadahnya, menggelar sorbannya di pintu. Dan ternyata begitu pagi bangun, ketika Aisyah bangun, ternyata Aisyah kaget melihat suaminya ada di depan pintu. Yang pertama kali minta maaf bukannya Siti Aisyah, tapi Rasulullah. Wahai istriku Aisyah, maafkan, saya pulang kemalaman dan saya tahu saya ketok engkau tidak bangun karena dari pagi sampai malam kau mengurus rumah tangga capek. Maka maafkan saya pulang kemalaman. Ini adalah sebagai kesabaran seorang suami pada istri. Pantaslah kalau beliau menjadi teladan dalam segala kehidupan, tidak hanya di dalam rumah tangganya, tetapi juga di dalam perjuangan berdakwahnya. Ketika Rasul berdakwah ke negeri Taif, jarak Mekah ke Taif kurang lebih 80 km. Beliau berjalan, beliau ke sana menuju Taif untuk berdakwah, mengajak umatnya untuk beriman. Sesampainya di Taif, bukannya sambutan, bukannya sanjungan, bukannya pelayanan yang bagus, tapi Rasul dicaci, dihina, diejek, bahkan dilempari batu sampai Rasul berdarah. Ketika Rasulullah mau pulang, ketika beristirahat di kaki gunung, maka malaikat menawarkan, ya Rasulullah, seandainya engkau berdoa kepada Allah dan engkau
ingin membalas mereka yang telah mencelakai kau, niscaya doanya akan dijawab. Gunung Taif ini kalau ingin dilemparkan ke mereka, maka hancurlah gunung Taif ini. Tetapi Rasul jangan. Bahkan Rasul mendoakan pada umatnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan, ampuni umatku yang baru saja melempari saya, karena mereka belum tahu bahwa sebenarnya saya mengajak mereka kepada agama Allah. Mudah-mudahan suatu saat mereka mau beriman. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Mudah-mudahan anak dan keturunannya mereka mau beriman kepada Engkau ya Allah. Luar biasa. Maka pantaslah Rasulullah adalah menjadi teladan dalam segala kehidupannya. Maka kesabaran Rasulullah ini menjadikan umatnya banyak yang beriman dan menjadikan Islam sampai sekarang menyebar di seluruh dunia. Kemudian yang kedua yang menonjol dari sifat beliau adalah pemaaf. Tidak hanya pemaaf di dalam rumah tangganya, tetapi juga pemaaf terhadap orang lain, termasuk kepada musuh-musuhnya. Pernah pada suatu hari ketika diadakan perlombaan kaum kafir Quraisy siapa yang dapat membunuh Muhammad, maka akan mendapatkan 100 unta. Ketika itu Rasul dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Dan pada suatu saat ketika Rasulullah sedang istirahat di bawah pohon kurma, tiba-tiba datanglah pemuda Quraisy dengan gagah menghunuskan pedang. Begitu dia turun dari kudanya sambil mengacungkan pedang di hadapan Rasulullah, "Ya Muhammad, siapa yang dapat menolongmu dari hunusan pedang ini?" Lalu Rasul menjawab, "Allah yang akan menolong saya." Mendengar lafaz Allah diucapkan orang yang selalu dekat pada Allah, yang senantiasa bermunajat pada Allah, yang senantiasa hatinya bersih, tiba-tiba bergetarlah tangan Rasul, jatuhlah pedang itu. Sekarang berbalik Rasul mengambil pedang itu dan mengacungkan pada Rasul, "Wahai Rasul, siapakah yang dapat menolongmu dari urusan pedang ini?" Maka dijawab sambil berkata, "Tidak ada ya Muhammad, kecuali engkau mau memaafkan saya." Maka pedang itu dikembalikan lagi kepada Rasul, dan sejak itu Rasul masuk Islam. Pantaslah kenapa Rasul dilahirkan di Mekah, di padang pasir yang begitu kerasnya, maka dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian yang ketiga, akhlak beliau yang sangat menonjol adalah kelembutannya. Yang pertama adalah sabar, yang kedua pemaaf, dan yang ketiga adalah lembut hatinya. Seperti kita ketahui dalam satu kisah, Rasul ketika mau sholat subuh, selalu dia melewati satu rumah, yang rumah itu tingkat, dan setiap sebelum subuh dilempari kotoran. Dan itu Rasul dia membalas sampai berhari-hari. Tiba-tiba pada suatu hari Rasulullah kaget. Setiap yang sholat subuh sekarang tidak ada, udah 2 hari tidak ada yang melempari kotoran. Lalu ditanya, si fulan yang biasa melempari kotoran sekarang kemana? Orang kafir Quraisy itu ternyata dia sudah sedang sakit. Maka besoknya Rasul menjenguk orang yang selama ini jahat dengan dia, yang selama ini melempari kotoran dengan membawa makanan. Begitu didatangi, kagetlah orang kafir Quraisy itu, yang selama ini dia jahat pada Rasulullah, ternyata dibalas dengan kebaikan, dengan dengan senyum yang murah, dan memberikan makanan untuk dia. Sehingga dengan kelembutan Rasul ini, kekerasan orang kafir Quraisy banyak yang masuk Islam karena akhlak dari Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah bersabda, ada 3 amalan, ada 3 perbuatan yang paling utama di antara yang utama. Rasulullah bersabda, yang pertama, silman qata'aka, hendaklah kalian bersilaturahmi, berkunjung kepada orang yang selama ini memutus hubungan dengan kita.
Kalau kita silaturahmi berkunjung kepada orang yang selama ini baik dengan kita, itu hal biasa. Tetapi kalau kita berkunjung bersilaturahmi kepada orang yang selama ini jahat kepada kita, orang yang tidak mau kenal dengan kita, kita datangi, itulah amalan yang paling utama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa'fu man zalamaka, memaafkan orang yang mendolimi kita, memaafkan orang yang mendolimu. Maka kalau kita mau saling memaaf, minta pada orang yang baik dengan kita, itu hal biasa. Tetapi kalau kita mau memaafkan orang yang selama ini berbuat jahat pada kita, itulah amalan yang paling utama. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, wa'ti man harwaka, berilah, berbagilah kepada orang yang selama ini pelit dengan kita, yang selama ini orang tidak pernah memberi pada kita. Kita beri, kita berbagi dengan orang yang selama ini adalah orang yang tidak pernah memberi pada kita. Itulah amalan yang paling utama yang senantiasa diamalkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dalam momentum masih bulan Rabiul Awal ini kita dapat mengambil hikmah dari peringatan dari lahir Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ketika malaikat maut menjemput kita kelak, mudah-mudahan kita dalam keadaan tidak punya dosa dan tidak punya salah. Orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita dolimi sudah memaafkan kita. Alangkah indahnya ketika malaikat maut menjemput kita kelak, kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita saat ini mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan berpisahnya kita nanti senantiasa mendapat perlindungan dari Allah.